warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam jas merah. Salam. Baik, saya Ma'ruf Zaki Akmal Hidayat. Teman saya Nindi Febrianti. satu lagi, Anggun Pranadini. dan ada teman kita satu lagi yang sedang bikin video, Sebastianus. Kita merupakan kelompok sejarah dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Zulfa, MPD MHUM. Sejarah merupakan cermin dari perjalanan suatu bangsa yang mencerminkan identitas, budaya, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Kabupaten 50 Kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang sangat berharga. Sejak zaman dahulu, daerah ini telah menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, terutama selama masa perjuangan kemerdekaan. Salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia adalah berdirinya pemerintahan darurat Republik Indonesia yang disebut dengan PDRI pada tahun 1948. Nah, kali ini kami berada di dalam Museum PDRI yang berada di Kabupaten 50 Kota. Selain PDRI, Kabupaten 50 Kota juga dikenal dengan situs-situs menhir yang merupakan peninggalan budaya yang kaya. Tidak hanya itu, ada juga situs sejarah seperti Titian Dalam atau 9 Syuhada dan Rumah Tan Malaka yang mulai terluka. Nah, kali ini kami akan mengunjungi satu persatu tempat yang bersejarah yang berada di Kabupaten 50 Kota, dimulai dari Museum PDRI yang berada di Kabupaten 50 Kota. Museum PDRI ini didirikan sebagai respon terhadap agresi militer Belanda yang mengancam eksistensi Republik Indonesia. Kabupaten 50 Kota menjadi salah satu lokasi strategis di mana PDRI beroperasi, dan peran daerah ini dalam mempertahankan kemerdekaan sangat signifikan. Melalui PDRI, para pemimpin dan masyarakat setempat berusaha menjaga keberlangsungan pemerintahan dan memberikan dukungan terhadap perjuangan melawan Belanda. Situs sejarah yang berada di Kabupaten 50 Kota tidak hanya Museum PDRI saja, tetapi juga ditemukan Titian Dalam atau 9 Syuhada. Ini sebuah peristiwa heroik yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1949 di Payakumbuh, Sumatera Barat. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949, Payakumbuh menjadi salah satu daerah yang menjadi basis perjuangan kemerdekaan. Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang dipimpin oleh Mr. Sultan Zahrir beroperasi di daerah ini. Pada tanggal 15 Januari 1949, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerlinck melancarkan serangan terhadap basis PDRI di Payakumbuh. Pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Letnan Muda Sultan Makmur dan beberapa pejuang lainnya melakukan perlawanan. Menurut laporan narasumber setempat, dalam peristiwa tersebut, 9 pejuang Indonesia gugur sebagai syuhada, yaitu yang pertama Letnan Muda Sultan Makmur, yang kedua Letnan Muda Zainal Abidin, Sersan Mayor Baktiar, Sersan Mayor Dahlan, Kopral Mayor Zainuddin, Kopral Mayor Rusli, Prajurit 1 Munafri, Prajurit 1 Dahlan, Prajurit 1 Zainab. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai Titian Dalam karena pasukan Indonesia melakukan perlawanan di sebuah jembatan yang terletak di dalam kota Payakumbuh. Peristiwa Titian Dalam atau 9 Syuhada diabadikan sebagai hari jadi kota Payakumbuh dan dijadikan sebagai simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Tema itu kembali diangkat dalam mengenang kembali salah satu peristiwa heroik 74 tahun di Titian Dalam, Nagari Pandan Gadang, Kecamatan Gunung Omeh. Peristiwa berdarah itu terjadi pada tanggal 10 Januari 1949. Tak kalah 9 pahlawan Luak 50 gugur dalam mempertahankan Nagari Kesatuan Republik Indonesia, di mana pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berpusat di Kota Tinggi.
Semuanya gugur ditembaki Belanda saat memberikan perlawanan sengit dan melakukan pengerusakan jembatan untuk memperlambat mobilisasi pasukan Belanda ke Kota Tinggi yang bertujuan untuk melemahkan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Tidak hanya itu, di Kabupaten 50 Kota juga terdapat bangunan rumah Tan Malaka. Rumah kelahiran Tan Malaka adalah sebuah rumah tempat Tan Malaka menghabiskan masa kecilnya sebelum akhirnya hijrah ke Bukit Tinggi dan melanglang buana ke berbagai negara. Rumah ini adalah sebuah rumah tua yang berlokasi di pelosok Nagari Pandang Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Bangunannya bergaya arsitektur tradisional Minangkabau dan tampak menyendiri dari permukiman penduduk lainnya. Rumah kelahiran Tan Malaka terakhir kali dihuni pada tahun 1998. 7 tahun berikutnya, keluarga besar pemegang Sako Tan Malaka akhirnya memutuskan untuk menjadikan rumah ini sebagai museum kecil yang dibuka untuk umum. Museum Tan Malaka diharapkan menjadi tempat yang mendidik dan menginspirasi pengunjung untuk menghargai dan meneruskan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di rumah ini terdapat barang-barang memorabilia Tan Malaka, serta terdapat pula koleksi buku yang ditulis Tan Malaka. Buku tentang Tan Malaka yang ditulis berbagai peneliti, serta benda-benda yang pernah digunakan Tan Malaka. Sekian video dari situs-situs sejarah yang kami kunjungi. See you next video. Bye-bye.